Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan kami membacakan laporan keuangan dari tanggal 6 bulan 9 tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 bulan 9 tahun 2024. Yang pertama, pemasukan senilai 3.038.000 rupiah. Pengeluaran 2.600.000 rupiah. Saldo 438.000 rupiah. Ketua DKM Burhanuddin. Dan ada sebuah informasi. Besok hari Sabtu tanggal 14 bulan 9 tahun 2024 pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, Masjid Al-Istiqomah akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Kilau. Bagi kaum muslimin yang ingin memeriksakan kesehatannya bisa hadir besok tepat pada waktunya. Dan untuk selanjutnya yang bertindak selaku khatib dan imam pada kesempatan Jumat kali ini adalah Al-Ustadz Ramli dari Marga Laksana. Dan mari kita menjadikan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Dengan bertakwa, insya Allah kita akan memiliki bekal yang baik untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fa inna khairuz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Bulan ini kita berada pada bulan istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Di mana pada bulan Rabiul Awal, Senin 12 Rabiul Awal, telah lahir manusia yang menjadi pilihan Allah, manusia yang menjadi penutup risalah, manusia yang menjadi penutup para nabi. Tidak ada nabi lain setelah beliau, yaitu pada bulan ini, yaitu bulan dilahirkannya junjunan alam, Nabiullah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok manusia yang sangat istimewa. Basyarun laisa kal basar. Manusia seperti kita, tapi bukan manusia yang biasa saja, tapi manusia yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan dan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sebagai panutan
sebagai orang yang menjadi idola kita. Masalah hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai umatnya tentu kita ingin menjadi umat yang dicintai oleh beliau, ingin menjadi umat yang kelak mendapatkan pengakuan dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan pada saat tidak ada lagi pertolongan yang datang dari manusia. Karena pertolongan pada saat itu hanya datang dari Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan manusia pilihan ini, yaitu Nabi Muhammad, untuk memberikan syafaat kepada hamba-hambanya yang dicintai. Maka dari itu marilah kita berbenah dari saat ini, pantaskan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang juga dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kegoncangan, pada saat di yaumil mahsyar kita mendapatkan perlindungan, kita ditolong dari siksa api neraka, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada surganya Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu mengenang beliau. Biasa pada bulan Maulid, sebagian kaum muslimin dibolehkan untuk mengadakan acara Maulid mengenang beliau, supaya kita tidak kehilangan jejak sejarah. Karena momen-momen penting, tokoh-tokoh penting biasanya kita kenang. Hari kemerdekaan saja selalu dirayakan setiap tahun, supaya kita tidak lupa bahwasanya kita merdeka tanggal 17 Agustus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan ini, manusia terbaik, manusia yang menjadi suri toladan kita, manusia yang kelak akan menjadi penolong kita, maka pada bulan ini kita ingat. Maka pada bulan Maulid ini diadakanlah pengajian-pengajian dalam rangka mengenang beliau. Karena esensi dari Maulid adalah mengingatkan kita tentang keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan hanya itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita mengadakan Maulid tentu hanya 1 tahun sekali. Yang lebih utama adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan suri toladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bubar Maulid, muncul bulan yang lain, bukan berarti Nabi Muhammad kita lupakan. Nabi Muhammad harus terus-menerus menjadi bayangan kita. Karena inti daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti apa yang menjadi pelajaran dari beliau. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa kita diingatkan kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah, taatlah kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepada Rasul. Dan yang ketiga, taatlah kepada ulil amri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita bedah satu persatu bagaimana sebenarnya implementasi atau pengamalan ketaatan itu. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah berpesan kepada kita bahwasanya kita semua dititipkan 2 amanah, 2 warisan yang harus kita jaga baik-baik. Sebagaimana dalam hadis, taraktu fikum amroin, kata Rasul, aku meninggalkan 2 perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kita berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya, meskipun Nabi sudah tiada, meskipun Nabi sudah dikubur jasadnya di kota Madinah, kita tidak disertai dengan Nabi,
asalkan kita memelihara dua warisan Nabi ini, kita tidak akan kehilangan obor, kita tidak akan kehilangan lampu. Meskipun zaman gelap, tapi kita bisa disinari dengan dua cahaya ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Dua warisan Nabi Muhammad yang selalu harus kita pegang teguh adalah Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Apa makna sunnah? Masyarul hadirin rahimakumullah. Makna sunnah didefinisikan bermacam-macam, tergantung daripada ulama di bidang apa membahasnya. Kalau secara bahasa, sunnah adalah at-tariqatul muttabi'ah, jalan yang diikuti. Kalau menurut ahli usul fiqih, yang namanya sunnah artinya adalah masdarut tasri li ghairil Qur'an. Bahwasanya namanya sunnah menurut ulama usul fikih adalah sumber hukum Islam selain Al-Quran. Masyaallah hadirin rahimakumullah, menurut ulama usul fikih bahwa sunnah dimaknai adalah sumber hukum. Karena sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itu sunnah, yang ketiga ijma'us sahabat, yang keempat adalah qiyas. Jadi menurut ulama usul fikih bahwa membahas sunnah berarti membahas Rasul sebagai sumber hukum di dalam Islam. Masyaallah hadirin rahimakumullah, adapun sunnah menurut ulama fikih adalah perkara yang berbeda dengan wajib. Menurut ulama fikih, sunnah artinya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala dan kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Itulah sunnah menurut ulama fikih. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, salat Jumat hukumnya wajib, salat rawatib hukumnya sunnah. Itulah menurut definisi ulama fikih. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ulama fikih mendefinisikan sunnah adalah hasil pemahaman para mujtahid pada sumber hukum utama Al-Quran dan Sunnah. Masalah hadirin jamaah rahimakumullah, adapun menurut ulama akidah yang membahas tentang akidah, ulama yang membahas tentang usuluddin, bahwa sunnah adalah segala keyakinan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Orang yang mengikuti sunnah berarti orang yang mengikuti keimanannya Rasul, orang yang mengikuti keimanannya para sahabat. Orang yang menyelisih keimanan para Rasul dan para sahabat disebut kelompok bid'ah. Masalah hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, dalam perkara iman kita harus menginduk kepada Rasul. Orang yang menyimpang keimanan dari keimanan para Rasul, maka dia tergolong orang yang sesat, ahli yang akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Masalah hadirin jamaah rahimakumullah, maka kalau kita merujuk sunnah menurut ahli hadis, bahwa ahli hadis mendefinisikan sunnah itu adalah ma sodaro mir Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Bahwa sunnah menurut ahli hadis adalah segala yang datang dari Rasul, baik perkataan, perbuatan atau diamnya. Masalah hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari definisi-definisi ini hari ini kita harus menjaga betul-betul. Karena sunnah ini terkadang diselewengkan. Apa yang tidak patut untuk disematkan ternyata dimonopoli definisinya untuk mengkufurkan, menyesatkan kelompok lain. Perkara yang harus di ranah akidah dipakai mendefinisikan pada ranah-ranah syariat atau ibadah. Orang yang hanya mengerjakan maulid dicap sebagai kelompok sesat ahlul bid'ah. Ini adalah perbuatan yang tercela. Orang yang salah mendefinisikan bahwa maulid ranahnya fikih, maka tidak boleh
hukumi dengan hukum bid'ah atau sunnah. Tapi ketika mendefinisikan masalah akidah, baru kita tegas mana orang yang akidahnya lurus, mana orang yang akidahnya menceng. Masalah hadirin rahimakumullah, hari ini terjadi kekacauan yang luar biasa. Perkara-perkara perbuatan dihukumi dengan hukum akidah. Maka mudah orang untuk disesatkan, maka mudah orang untuk dikafirkan. Wala'iyadzubillah. Ini yang harus kita hindari. Maka dengan demikian, memahami Al-Quran dan Sunnah, mau tidak mau kita harus mengikuti para a'immatul mujtahidin, para imam mujtahid yang memberi pertolongan kepada kita untuk memahami hukum secara benar. Jika kita orang awam, ngerti Quran, ngerti tafsir juga tidak, ngerti derajat hadis juga tidak tahu makna mana hadis yang maknanya wajib, mana hadis yang maknanya sunnah, mubah, maka kita tidak boleh mengeluarkan hukum serampangan dari mulut kita yang bodoh ini untuk mengkufur-kufurkan orang lain. Maka istighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap orang yang mengkufurkan, yang menyesatkan orang lain padahal masih sholat ahlul kiblat, maka mungkin saja tuduhannya akan berbalik kepada orang yang nuduh. Maka masalah hadirin rahimakumullah, kembali saja kepada sunnah yang sebenar-benarnya. Kita ikuti para imam yang sudah menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah, bahwa ulama ini wajib bahkan menjadi panutan bagi kita. Kita mengenal Imam Malik, kita mengenal Imam Ahmad, kita mengenal Imam Syafi'i, kita kenal Imam Hanafi, maka ikutilah pemahaman yang mereka ajarkan. Karena kalau kita sendiri meneropong akidah, meneropong syariah, meneropong hukum-hukum fikih, maka otak kita belum nyampe. Otak kita belum muat untuk bisa menyimpulkan kebenaran kalau kita melepaskan diri dari petunjuknya para ulama. Masalah hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk menjaga bahwasanya apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dijaga betul-betul. Menjaga sunnah, jangan sampai seperti kita memegang belati. Kepada orang yang dianggap menurut kita salah, kita tusuk sampai mati. Maka jadikanlah sunnah sebagai petunjuk. Pahamilah, pelajari yang benar. Kita belum mampu untuk menjadi seorang yang menyimpulkan hukum, maka kita jangan menjadi orang yang secara bodoh menyimpulkan hukum, padahal kita tidak punya ilmu untuk melakukan itu. Masalah hadirin jamaah rahimakumullah, memahami sunnah itu tidak mudah. Memahami apa yang menjadi perbuatan Nabi itu tidak mudah. Makanya ulama membuat ilmu namanya ilmu usul fiqih, supaya menjadi panduan bagi kita semua bagaimana caranya melakukan penggalian hukum, istinbatul hukum, supaya kita tidak salah. Karena sunnah Nabi Muhammad bila dipahami dengan keliru, maka dia akan tergelincir. Masalah hadirin rahimakumullah, suatu saat Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah menuju gubernur Yaman. Mu'ad bin Jabal diutus untuk menduduki jabatan gubernur. Lalu Rasul bertanya, "Ya Mu'ad, lima taqdi, apa yang engkau putuskan jika engkau sudah ditempatkan di negeri Yaman?" Maka Mu'adz mengatakan, "Taqdi bi kitabillah, saya akan menghukumi dengan kitabullah." Lalu Nabi bertanya berikutnya, "Kalau engkau tidak menemukan hukum di dalam Al-Quran?" Maka Mu'adz mengatakan, "Bisunnati Rasul, saya akan mencari hukum di dalam sunnah Nabi." Kalau belum menemukan juga, Mu'adz menjawab, "Aztahidu ra'yi, saya akan beristihad." Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang paling utama. Bahwasanya mengikuti Nabi adalah bagaimana kita mengikuti kepribadian beliau, bagaimana kita memahami beliau sebagai sosok teladan kita. Dan beliau digambarkan oleh berbagai macam sejarah, bahwasanya bukan hanya orang-orang muslim, orang-orang kafir saja ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad dijadikan sebagai orang yang istimewa.
Maka di kesempatan terakhir khotib menyampaikan, marilah kita sama-sama menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai ajang kita untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar, kita melakukan penelaahan kembali mengenai bagaimana caranya kita ikut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti berbagai petunjuk dari para alimul ulama yang kompeten di bidangnya. Ulama mustahid, ulama yang memberikan petunjuk kebenaran kepada kita. Jangan biarkan akal kita yang terbatas dan bodoh ini memahami Al-Quran menurut selera hawa nafsu kita. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr.